Kalau di dalam filsafat pendidikan, Bapak Ibu, jadi prinsipnya adalah mengenai prinsip-prinsip dasar manusia mendapatkan pendidikan, bagaimana proses pendidikan itu terbentuk seperti itu yang kemudian pencarian akar-akar kalau bahasa buat sekalian ya kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Prinsip pendidik, bagaimana proses pendidikan yang baik itu berjalan seperti itu dalam konteks filsafat pendidikan. Kalau kemudian kita masuk di dalam filsafat pendidikan Islam, Islam mendasarnya masih tetap sama bagaimana eh, terjadinya proses belajar mengajar, proses pendidikan yang baik dan kemudian bagaimana keseluruhan pendidikan itu berjalan. Cuma yang kemudian membedakan dari filsafat pendidikan Islam adalah kemudian sumber dan kemudian tujuan. Jadi sumber di dalam filsafat pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis seperti itu yang kemudian menjadi dasar utama dari filsafat pendidikan Islam. Yang dibedakan dengan filsafat pendidikan secara umum adalah dasarnya pemikiran manusia untuk menyusun ataupun membentuk manusia yang baik secara umum, misalnya kegunaan untuk bangsa dan negara. Tapi kalau di dalam filsafat pendidikan Islam tujuannya adalah insan kamil. Atau kalau di dalam bahasa umum itu disebut dengan manusia yang sempurna. Jadi prinsip-prinsip itu juga sudah berkaitan dengan kedewasaan. Insan kamil itu sudah masuk bagaimana manusia itu terbentuk secara islami seperti itu dengan ukuran-ukuran yang sifatnya Islam seperti itu. Kita masih sangat umum dulu ya. Ada yang punya gambaran. Jadi saya tidak masuk seperti di S1 harus per detail. Saya menganggapnya, mengasumsikan sudah punya dasar-dasar pendidikan yang sudah mencukupi di sana. Ada tanggapan dari kata filsafat pendidikan Islam sekalian atau ada tanggapan dari yang saya berikan. Mungkin kalau ada karena saya juga masih belum menyampaikan ini ya bahan barusan secara detail nanti kita sudah dulu. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan sedikit masuk di dalam apa saja yang kemudian kita akan bahas di dalam kita pendidikan Islam. Bahan-bahan ataupun kajian-kajian yang akan masuk di dalam filsafat pendidikan Islam itu yaitu pertama adalah kemudian itu nggak tahu. Dulu langsung saya mau jadinya langsung di hidup. Ini agak bingung yang ini ya.
Iya, di sininya sudah. Iya, sudah, Bu. Cuman Yang tadi Pak Benny baca ini. kan memang dari KIP kemarin juga memang apa? Iya, bolak-balik kayak di. Kami lihat di situ juga ya Pak. Kami juga ikut Zoom. Jadi kita masih baru mulai apa saja gitu ya, jadi belum masuk ke materi tema kontrak nanti juga sekali kalau dan TS teman-teman juga. Gimana? Iya, oh ini offline-nya ya Pak ya? Iya, seperti itu juga yang sudah diberikan dari kampus saya. Saya perlu untuk memberikan apa yang tertulis di surat pendidikan dan kemudian sebetulnya yang diberikan kampus di atas itu adalah seperti Islam. Itu sebetulnya untuk hari ini. Ruang, ruang kelas ada di atas juga. Sebelumnya dulu siapa? Ya. Oke, ada apa enggak, Pak? Mungkin saya punya gambaran Bu dari mungkin dari sebelumnya juga mengenai pusat pendidikan mungkin sudah pernah mengalami dulu di NAU. Iya. Kan di kalau memang bisa kemudian kalau dengan syarat terdalam. Sebentar Pak, ini urus begini dulu. Baik, kembali ya Bapak Ibu. Mohon maaf barusan masih diaturkan yang offline, ternyata tidak bisa juga. Jadi semua walaupun yang di kelas offline juga mengembalikan ke ini apa namanya ke Zoom seperti itu. Tapi nanti akan saya bagikan juga ini apa namanya RPS nanti di grup kata Abu Alif barusan juga sudah mulai dibuat grup untuk kelas kita. Atau yang dari kelas online ada pertanyaan ya Pak Ibu berkaitan dengan eh, kelas kita mungkin bisa saya langsung jawab. Iya, sebentar dulu. Namanya satu lagi saya memang akan kembali ke sana. Baik ya, berarti bisa saya lanjut. Oke. Saya akan simpan pertanyaan Bu Alif karena itu juga termasuk dalam inti yang harus saya bicarakan. Berkaitan dengan kajian, yang pertama adalah pusat pendidikan Islam, pendahuluannya dengan itu semua, lalu kemudian teori-teorinya berkaitan dengan pusat pendidikan Islam, lalu pemikiran-pemikiran, lalu kemudian pusat pendidikan Islam dan pendidikan Barat itu masuk di pusat pendidikan secara umum saja. Lalu kemudian penerapannya, nanti penerapan tidak usah terlalu dalam, tidak apa-apa, tapi kalau ada yang mau detail di penerapan pusat pendidikan tidak masalah, tapi memang filsafat secara umum itu sudah saya katakan itu pemikiran. Jadi bisa membandingkan ataupun berkaitan menyusun di dalam pemikiran itu sendiri. Baik, saya tidak usah terlalu masuk. Nah, sekarang ini berkaitan yang ditanyakan oleh Bu Alif barusan adalah bagaimana soal penilaian seperti itu. Nah, itu saya mendapatkan bobot penilaian, tapi itu tidak usah dimasukkan secara detail, karena saya juga
mendapatkan langsung dari Pak Rektor bagaimana cara penilaiannya, cuma itu ditulis di sana. Yang secara umum kemudian kita berikan berkaitan dengan UTS itu nanti makalah saja seperti itu, ataupun kalau dan nanti bagaimana saya masih melihat kondisi ya, tapi kurang lebih nggak usah terus nulis gitu, nggak usah ya. Namanya untuk pokoknya ada saja gitu. Nah, itu. Tapi saya juga nggak tahu nanti detailnya. Tapi yang jelas tidak akan terlalu nanti datang terus nulis gitu, sudah ada. Jadi yang jelas paperless saja. Karena sekarang di S1 juga sudah paperless seperti itu. Eh, Nah ini kalau di UAS saya mendapatkan kewajiban, saya pikir semua kelas seperti itu adalah langsung ke publikasi jurnal ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk penilaian yang di situ itu penilaian yang sangat umum saja. Kalau bahasa sederhananya ya, pokoknya ada. Tapi intinya adalah di dua SKS sisanya itu memang kepada artikel jurnal. Jadi keseluruhan yang ada di sini ini sebagai dua arti, dua SKS untuk secara umum khususnya ada kelas plan, katakanlah seperti itu. Ya memang sama, tapi kurang lebih kan apa namanya di sini kelas yang kemudian harus ada seperti itu. Tapi dua SKS misalnya berkaitan kurikulum UB itu outcome based education itu memang publikasi artikel jurnal. Termasuk nanti akan saya juga bicarakan tawaran-tawaran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk penulisan ini yang saya bicarakan itu bukan dari saya, ini semua dari Pak Rektor sendiri. Satu kelompok 3 orang, nanti terakhir adalah nama saya. Untuk publikasi jurnal Itu publikasi. publikasi jurnal ini di kelas D nanti satu kelompok 3 orang dan ditentangkan juga namanya KPP. Itu biar saya kemudian juga bantu, biar saya yang editornya bisa. Ini tapi beda kelas ya. Kalau keharusannya memang walaupun tapi saya akan gak enak, cuma dan dulu saya nggak bisa juga melepaskan itu baru biar nanti saya akan megang di editor untuk penulisan. Saya tidak merubah inti apa di sana, tapi mungkin bagaimana penulisannya, misalkan sudah masuk nggak di bagian pendahuluan cara itu kan ada, tapi ada kelas juga untuk semacam bagaimana cara tulis. Kalau tidak ada, terpaksa saya yang Kalau di kami nggak ada langsung membuat proposal gitu. Cuma yang kami bilang tadi itu sebenarnya proposal tadi yang disampaikan Pak Bedi kan proposal penelitian. Ini tidak ditentukan apa saja isi dari proposal penelitiannya sesuai kan. Biasanya beda kampus, beda struktur ininya kan. Itu belum disampaikan. sebenarnya nanti ada di kalau nggak ada kelas namanya proposal penelitian. Iya, ini ada di Jadi kalau di kelas saya sendiri khusus di dalam mata kuliah kalau dari RPS ya filsafat pendidikan Islam seperti itu. Kalau dibandingkan dari RPS, makanya saya kan mengasumsikan teman-teman sudah sama-sama tahunya dengan saya. Jadi kalau saya nggak apa namanya cuma langsung jadi filsafat pendidikan Islam kan terus teman-teman merasa kepada di jadwal itu filsafat pendidikan kok kemudian di RPS itu filsafat pendidikan Islam. Jadi saya perlu untuk dari mana saya mengatakan ini. Jadi saya membuat-buat, tetapi memang dari RPS dan itu saya bukan dengan semua seperti itu. Dan kita membagikan di sana seperti itu. Kembali ke tadi tugas akhir, karena memang saya cuma di pertemuan pertama ini cuma sampai penilaian yang akhir itu ya, seperti yang ditanyakan Bu Andi barusan. 2 SKS terakhirnya itu di sana. Jadi kalau yang kelas dan lain sebagainya itu yang akan kita lakukan berdasarkan RPS yang ada. Tapi yang kemudian tidak ada di RPS yang ada adalah kemudian 2 SKS yang outcome based education itu, yaitu menerbitkan di artikel jurnal itu sendiri seperti itu. Penerbitan di sana jadi satu kelompok bebas atau seperti apa mungkin kita bisa susun sekarang kira-kiranya, karena pertemuan selanjutnya sudah akan saya lihat ke
materi ya. Yang berbeda. Aku kan ini ada yang dari Kaido, ada yang dari Riau, ada yang dari Kalimantan, Papua, ada juga. Saya belum ngecek teman-teman kelas per detailnya orang. Kemarin merangkum teman-teman dari manufacturing. Ya mungkin bisa Dari banyak kan ada yang dari Bekasi, Berau, Solo, Jogja, Cilacap, berapa mahasiswa ya? Mana mana bisa saya domisilinya jauh-jauh. 38 dibagi 3 berarti ada 10 12 kelompok kan? Apa mau dijadikan yang Probolinggo sendiri, Jawa sendiri, atau misalkan Jawa Barat menjadi ada pilih yang mau campur bagaimana Pak? Kita masih membicarakan ya. Sekarang ini kan kalau tawaran saya biar aman. Ya, Saya biar maksudnya yang kelompok Probolinggo itu sendiri kalau mau mewakili membantu jadi satu-satu misalnya saya Bu Andi pegang 2 kalau nggak keberatan biar saya bisa bagaimana ada tawaran lain. Iya gitu soalnya kalau saya lepas dari walaupun gini ya namanya bisa lewat grup tapi kan lebih dalam misalkan saya Bu Andi pegang dari yang juga harus 3 orang. tapi dari Pak ini seperti Iya, 3 orang dari saya 3 orang silakan gitu kan juga harus. Jadi nanti ada yang 7 orang. Iya benar berarti 12 kelompok ya. Nanti yang 2 orang itu Karena dari sini nggak ada yang dari rumah kan. Yang dekat itu Sidoarjo, Surabaya. Ada Bu Sidoarjo, Surabaya, Probolinggo. saya kira-kira nanti bisa datang di kelas online maksudnya saya tanyain gitu Pak gimana gitu soalnya ini Probolinggo bisa datang, tapi kemarin sudah datang Probolinggo, dia orientasi datang. Iya. ini memang sudah kelas jauh ya Bapak Ibu sekalian jadi kalau nggak satu kan juga saya yang kena nanti bawa atau Bu atau nah makanya bagaimana karena itu yang menentukan di UAS kalau yang SKS sisa untuk kelas ini kan ya pokoknya apa namanya kita laksanakan seperti itu ya itu saya pikir bukan hal yang terlalu besar tapi penulisan sebagai syarat 2 SKS sisa itu tapi itu yang mungkin bisa saja lebih berat daripada asal saya bisa serahkan ke teman-teman yang plan untuk menyusun megang yang saya pikir tidak harus atau bisa ditanyakan juga ke apa namanya pas mungkin ke kelas proposal ataupun seperti apa itu ya ke kelompok lain Tadi Pak Beni katakan UAS itu proposal, UAS itu teknis itu outputnya nanti proposal misalnya. Kalau UAS hasilnya seminarnya hasil riset. kalau Bu ini punya gambaran ini maksudnya ngomongin kelas kita ya gimana kira-kira untuk yang memegang yang ya bisa di grup tapi kan apa namanya kalau langsung tadi sudah kayak mana Bu tulisannya itu kan bisa enak langsung ngomong kalau tulisan bertentang memang ini ya terlalu banyak ya khawatirnya nanti satu ada yang tidak ikut ya 3 dulu didapatkan ini dan teman-teman juga mengenai untuk ini juga pembawaan itu udah ya taruh ya teman-temannya nanti yang 12 kelompok berarti ya nanti yang 2 itu masukkan berarti nanti saya akan bantu langsung anggaplah yang paling besar sewu yang Kairo apa itu nggak apa sendiri kan biar saya ini misalnya dari
Sumatera itu sudah Sumatera gitu, barangkan orang Sumatera gitu kan. Buat saya yang Sumatera itu yang megang misalnya bunga di gitu. Iya, Gua dari orang dari Probolinggo gitu. ya, jadi yang dekat gitu. Gitu. Berarti cuma bisa menyusun sampai 6 ya, nggak sampai 12 ya. Itu Ya, dan ya, nanti yang kelompok yang 6 kelompok yang lainnya nanti bisa bertanya sama kami gitu. ada ya. Saya ini soalnya sih apa namanya pertama kali untuk berkemudian makanya pas kabelnya kalau non itu saya juga ya memang biasanya juga nggak akan seketat pasca juga gitu. Kalau saya juga ngajar yang bapak ibu juga seperti ini juga beberapa. Baik, itu kita tidak usah terlalu masuk ke apa-apa yang itu ya. Kita ngomongin berkaitan dengan kontra saja. Kontra dalam artian ini bukan kehadiran atau yang apa kalau saya andaikan lebih kepada itu tadi penulisan sebagai dua SKS apa namanya ya artikel jurnal itu dan kemudian di apa namanya ya di kalau di UTS dan kemudian bahan-bahan secara umum yang kemudian kita bicarakan. Tapi sisanya juga apa di grup itu saya akan saya kirim di apa namanya RPS-nya supaya nanti kita bisa bicarakan. Karena ini kan juga masih pertemuan pertama mau saya detailkan juga ini teman-teman yang juga baru membaca. Baik, Bapak Ibu sekalian ada tanggapan untuk di kontrak belajar kita? Mungkin khususnya berkaitan dengan artikel jurnal. Saya punya, ya. Iya, Oh baik. apa esensi nyata mempelajari filsafat pendidikan. Tapi orangnya masih izin sholat zuhur. Karena beda depan. Saya andaikan saja ya, maksudnya daripada kita ini apa namanya, eh, karena kita sebetulnya cuma perkuliahan pertama, nanti saya juga jawab, jadi saya cair aja itu ya nanti di WA dan kita main cair aja ya daripada benar-benar seperti S1 nanti dijawab pasti kelas itu mungkin bisa kalau di S2 ini di kelas saya gitu kita cair saja ya. Pokoknya saya itu juga apa namanya responsif ke Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi saya apa namanya ada waktu langsung seperti itu. Em, karena juga direkam saya mengandaikan nanti bisa dilihat lagi poin utama di dalam manfaat benernya gitu ataupun yang nyata gitu ya. Memang definisi yang nyata ini arti nyata ya, secara umum yang nyata itu adalah yang terlihat gitu ya, yang langsung terlihat apa misalkan batu ini, kursi ini, bangunan ini seperti itu yang nyata seperti itu. Artinya punya dasar fisik seperti itu. Dalam filsafat pendidikan secara umum dan kemudian filsafat pendidikan Islam secara khusus hal yang kemudian langsung terlihat bagaimana filsafat pendidikan itu terbukti gitu ya. Kalau saya boleh menggunakan kata terbukti seperti itu adalah eh, filsafat pendidikan itu berhubungan dengan kurikulum pendidikan secara keseluruhan. Kurikulum pendidikan secara keseluruhan itu kemudian bagaimana mencetak terbentuknya manusia ataupun murid yang kemudian bisa memenuhi dasar-dasar filsafat pendidikan ataupun filsafat pendidikan Islam itu secara khusus seperti itu. Jadi kalau di dalam dasar-dasar ataupun prinsip-prinsip penyusunan pemikiran ataupun bagaimana hasil akhirnya terbentuk pendidikan itu tidak apa ya kurang kurang dasar di sana itu kemudian cetakannya itu ataupun apa yang kemudian tercetak itu kemudian tidak tidak maksimal sebetulnya. Jadi ibaratnya kalau kemudian kita mau
buat mobil, misalkan seperti itu, secara umum. Jadi bentuk mobilnya itu jadi seperti itu kan perlu kemudian ngerti secara umum, misalkan blueprintnya, maksudnya cetakannya seperti itu. Nanti bagian belakang mobilnya itu bentuknya seperti apa, lalu kemudian depannya seperti apa, isi dalamnya seperti apa, itu yang kemudian terbentuk secara konseptual mobilnya seperti itu, yang kemudian nanti diterapkan jadi yang beneran. Kalau kemudian langsung secara teknis, manfaat di dalam filsafat pendidikan Islam itu tadi sudah saya jelaskan untuk pembentukan insan kamil. Jadi bagaimana terbentuk manusia yang sempurna di dalam pemikiran-pemikiran para tokohnya. Kalau misalkan secara teknis itu seperti apa? Misalnya di dalam pendidikan SMA dan ke bawah itu bagaimana murid-murid bisa misalkan bertingkah laku sopan, santun dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu dimulai dari akarnya ada di dalam filsafat pendidikan dan khususnya filsafat pendidikan Islam sekalian. Bagaimana? Ada tanggapan? Silakan raise hand kalau mau. Jadi memang di dalam kelebihan praktisnya di dalam filsafat pendidikan Islam itu kemudian perlu dilihat secara keseluruhan. Jadi tidak langsung terus misalnya filsafat itu membuat kue gitu langsung ada kuenya, itu bukan, tapi semua prosesnya termasuk di dalam bangunan pembuatan dapurnya itu kemudian sebagai satu keseluruhan. Jadi tidak sederhana langsung ini muridnya seperti apa. Jadi pembentukan murid yang teladan dan lain sebagainya itu dimulai dari eh, bagaimana sistem-sistem yang kemudian disusun di dalam filsafat pendidikan. Tapi itu nanti di detail mata kuliah ya. Saya masih kontrak belajar saja dulu kalau ada pertanyaan. Termasuk dari Bapak Ibu yang plan sekarang bagaimana? Oke, saya akan langsung detail ya. Saya punya satu penawaran. Biar saya ikut membantu di sana, Bu Alif dan Bapak Ibu sekalian, saya bisa membantu mencarikan di apa namanya jurnal-jurnal seperti itu. Nanti kita bicarakan di grup gitu ya. Soalnya karena kemarin saya juga sudah bukan saya, tapi semua kelas itu kan kecuali yang kelas proposal ya, itu memang diharuskan langsung kurikulum UB kamu bisa digeser ke artikel jurnal itu. Saya nggak enak kalau kemudian langsung nggak tahu kalau bisa lain. Kalau saya tuh nggak langsung nggak enak langsung melepas. Bisa nggak dimasakan nanti bantu di edit seperti saya nggak enak. Saya apa namanya berusaha mencarikan. Memang untuk syarat dari Pak Rektor itu memang cuma ISSN dan berprefik doi seperti itu. Cuma kemarin saya mencari seperti itu yang beriasan dan prefik doi itu, misalnya kalau syarat harga itu 150. Kemudian ada kemudian menemukan di Sinta 5 seperti, tapi sejujurnya masih belum saya ini ya tanyakan seperti itu ada 200 seperti itu. Biaya publikasinya. Biaya publikasinya seperti itu. Itu kan enak kalau kemudian sudah punya, mungkin bisa nanti digunakan juga untuk saya kurang tahu. Tapi kalau bagian itu ada kepangkatan ataupun golongan seperti itu ada juga. Misalnya dengan syarat Oke. yang kalau di kelas Ini ya, yang menang itu yang diminta sertifikat pelatihan. Sertifikat pelatihan. Tapi kalau sekolah akan menjadi akreditasi atau untuk penilaian kakak KKN itu biasanya diminta untuk ada nggak gurunya pernah membuat jurnal atau dan itu benar ya PDK PDK tidak kelas karena kami ya yang tidak akan kelas. ya
apa namanya terserah. Memang kalau dari Pak Rektor itu kan cuma SSN dan kritik gitu ya. Cuma siapa tahu butuh dan saya jadi kan juga nanti penulis part nanti apa namanya ya mau bareng-bareng misalnya gitu. Ya gitu jadi kemarin tuh menemukan tuh di Sintani itu 200 kan KC apa namanya cuma 50.000 selisih 5.000 karena emang kalau Sinta itu kan sudah punya ya kalau bahasa Maksudnya bukan untuk problemnya itu apa gitu? Problemnya kan ini belum dikasih tahu ya, kita harus tahu kalau misalnya di mana kan banyak kan yang patutnya untuk apa publish itu. Nah, itu kami masih belum tahu. ya itu yang bicarakan Jadi nanti saya tanya tentang yang lain. kalau dari saya sendiri teman kan bisa membantu carikan teman-teman tapi kalau misalnya yang berpraktik doi dan ya kan itu mah banyak ibaratnya itu yang belum terindeks gitu. Ya yang belum yang dari para sendiri yang nggak terindeks nggak apa cuma sudah ada ya semua itu mesti sudah ada dan biasanya itu kalau tabloid itu nomornya gitu kan mesti ya, terus yang nomornya itu lalu berarti doi gitu. Tapi memang nggak semua ada yang berarti jadi itu yang belum sadarkan tapi pun kalau nyari sendiri pokoknya itu sebenarnya banyak yang belum berarti gitu. Tapi saya melihat seperti itu kalau nggak salah antara 100 150 Itu kan nanti kan perencanaan bertiga kan bisa di bareng-bareng. cuma cuma saya kemarin itu kan kalau mau misalnya kalau yang cuma berpraktik itu hukumnya itu ini bukan batasan untuk bisa mengumpulkan itu batas mungkin 2 atau 3 untuk kepangkatan itu makanya saya cuma kalau yang masuk Sinta itu sudah tidak ada batasan dan itu kan jarak tadi selisihnya itu cuma 50 itu kemudian bagus untuk teman-teman penulis 1 sampai 3 misalkan gitu itu saya sudah menemukan jalan. Tapi nanti nggak apa-apa, nanti kita bisa bicarakan nanti teman-teman mau Jadi jurnalnya itu bisa juga Pak mungkin. ya ya. Jadi Kan Pak. nah, nanti Sinta 5 itu nggak terlalu cuma hasilnya kalau di saya itu saya bisa bantu untuk intinya itu kalau mau di sana. Kalau nggak Sinta pokoknya itu ya pernah nggak indeks itu sebenarnya nggak ada ukurannya. Kalau itu pokoknya masuk ya biar itu ya ukuran tapi cuma apa namanya apa ya prestis atau kebanggaan di itu kan nggak ada angkanya bagi. Nah, kalau kalau yang cuma ber SSN itu jadi maksudnya masih belum terindeks manapun. Cuma terindeks di perpustakaan. Iya, jadi iya SSN. Paling gitu ya. Nanti kalau yang TS-nya masih belum terlalu ini ya apa namanya saya putuskan apa tapi yang jelas itu paperless saja ya mungkin pokoknya lah buat makal kita apa jadi sebenarnya yang di sini saya ya terutama yang di kelas dan juga teman-teman dalam tidak terlalu dalam pokoknya dari sana untuk kita bicara pokoknya saya berikan itu RTS kita sesuaikan di sana itu yang saya memang kepikiran untuk teman-teman dan kita semua adalah pembuatan jurnalnya. Ya, kalau saya sendiri berharap saya nanti bisa saya tuju di Taliban. Jadi kita sama-sama karena selisihnya cuma begitu itu mungkin ada teman-teman juga yang dan butuh soalnya tidak ada batasan dan nilai itu sudah lebih tinggi juga.
Baik, itu untuk kontrak belajar. Teman-teman yang offline ada tanggapan secara keilmuan, secara filosofis, ataupun secara teknis? Bagaimana Pak Fauzi, ada tanggapan? Ya, sepertinya sudah tidak ada tanggapan juga di online. Untuk buku referensinya, pendidikan Islam itu apa saja, Bapak? Bagaimana Pak Imam? Untuk buku referensi filsafat pendidikan Islam itu yang recommended itu apa saja bukunya? Ini kemarin diberikan oleh Bu Ria ini, tapi nanti saya cari lebih detailnya dan lebih lebih sederhananya gitu. Saya akan cari dulu. Saya masih kontrak belajar pertemuan hari ini, jadi saya nggak mendetailkan yang ini ya. Dan kita juga tidak usah juga terlalu apa namanya. sangat ini. Saya bisa soalnya saya sendiri juga lulusan bisa, cuma masa mau disamakan dengan itu ya. Tapi materi-materi ininya gitu. Eh, Teman-teman nanti saya ini misalnya dari Bu Direktur ya, apakah Al-Farabi seperti itu mungkin terlalu sulit, nanti saya akan cari yang lebih sederhana-sederhana. Kalau bisa nanti juga saya akan carikan PDF-nya yang apa namanya yang mudah gitu ya. Ini kan masih idealnya, namanya juga kampus yang menyusunkan kan ya, yang bagusnya gitu. Baik. Terima kasih, Bapak. Bagaimana teman-teman yang online? Begitu saja. Terima kasih, terima kasih. Oke. Baik. Oke. Ya. Kita ada yang tertentu, kita ada kanun dan juga belum tidak menyampaikan ini. Jadi kan kita ngomong kita pendidikan baru oh ini belum pelajaran gitu. Jadi kalau apa yang jangan mengingatkan yang Iya, saya tanggapi ya yang kita memang ini, tapi kelas saya gitu ya. Ya, tidak saya bisa memang sama ya, kita ini ya di Tapal Kuda di sini saya benar-benar ini juga di kelas satu saya itu, saya sebagai lulusan game itu di dari keluarga juga itu keras, tapi saya nggak bisaan kalau benar-benar. Tapi jangan disamakan di dosen lain, atau kalau saya juga kalau saya sendiri memang ya sudah lah gitu, tapi kan nggak bisa kalau di kelas lain di dosen yang lain saya nggak tahu. Jadi yang kemudian di Pak Rifki udah orang di dosen lain kok gitu. Kita tidak bisa menyamakan di situ. Jadi kalau saya sendiri memang saya bisa keras, tapi kebanyakan itu saya sudah 4 tahun jadi dosen itu nggak bisa terus, harus gitu lah. Ya, nanti saya membantu di editornya, tolong dibuat sebisanya saja. Tapi kalau bisa sebenarnya saya tetap akan membantu karena itu juga sudah tanggung jawab gitu ya. Apa ke setelah 5, karena jujur kalau dari saya walaupun itu nilainya sedikit itu apa namanya masih ada lah untuk nama. Kalau penulis 4 saya sendiri itu soalnya akan dapat sedikit, tapi kalau ke cuma YSSN itu sepertinya tulisan saya sudah banyak, jadi sebenarnya sudah dipakai juga. Baik, jika sudah tidak ada tanggapan lagi teman, kita cuma kontra belajar. Intinya sebetulnya enggak terus kehadiran bahwa saya
Sudahlah, enggak apa-apa, sudah seperti itu. Cuma itu tadi UTS, UAS, dan kemudian khususnya berkaitan dengan penulisan di karya ilmiah itu bukan karena saya, itu sudah kebijakan dari Pak Beni. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada tanggapan dari teman-teman yang kelas online juga, di kelas offline juga tidak ada tanggapan lagi. Saya cuma berkaitan, apa namanya, kontrak belajar berkaitan itu tadi, apa namanya, penugasan dan lain sebagainya. Jadi kalau yang kehadiran atau apa itu mungkin bisa diselesaikan di LMS sendiri-sendiri ya. Saya tidak usah terlalu mendetail di sana. Baik, jika sudah tidak ada tanggapan untuk kelas online dan teman-teman Bapak Ibu sekalian di kelas offline, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.